Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya heran dengan beberapa orang ustadz yang mana ketika mereka berdakwah atau berceramah, mereka bukannya menyampaikan isi kitab mereka, tetapi yang mereka sampaikan kepada jamaah tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, ya, tentang Kristen, ya. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah mereka kekurangan bahan tentang agama mereka sendiri atau mereka tidak tahu tentang agama mereka sehingga mereka ketika berdakwah membicarakan kekristenan dan juga Alkitab. Nah, saudara Tuhan, itulah yang boleh kita lihat di video berikut di mana seorang ustadz membicarakan tentang Alkitab kepada jamaahnya. Nah, saudara Tuhan, mari kita simak apa yang dia pesankan tentang Alkitab kepada jemaahnya di video berikut ini. Ya, kalau kita menggunakan referensi Injil Barnabas itu boleh saja, tapi jangan kita paksakan harus itu, karena mereka juga tidak yakin itu kan. Biarlah pakai kitab dia itu, noh. Ya apa pakai kitab dia. Injil Barnabas hanya sekedar memperkuat argumen kita, tapi untuk menggunakan itu tidak bagus juga, karena mereka tidak meyakini. Biarkan pakai kitab dia itu aja, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, pakai aja Alkitab mirip mereka ini. Kenapa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Nah, Perjanjian Lama itu adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis pada tahun sebelum Masehi, before Christ, ya, sebelum Masehi. Jadi itu disebut kitab Perjanjian Lama. Mulai dari kitab Kejadian terus sampai Malaki. Nah, artinya kitab itu ditulis sebelum Yesus lahir. Nah, kalau perjanjian jumlahnya ada 39 kitab. Kalau Perjanjian Baru itu kitab yang ditulis setelah periode Yesus lahir ke sini. Ya, nah, jadi jumlahnya ada 27 kitab. Nah, jadi jumlahnya 36, 27 tambah 39, 66 kitab. Nah, kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena itu kitab ditulis sebelum Yesus lahir. Yang baru itu sesudah Yesus lahir, itu disebut Perjanjian Baru. Itu dibagi dua kelompok. Nah, jadi Perjanjian Lama ini dipakai oleh Yesus ketika dia masih hidup. Ketika Yesus hidup, dia kan berdakwah juga kemana-mana. Dia menggunakan kitab Perjanjian Lama. Kenapa? Karena pada saat dia hidup di dunia, dia mengajar, Perjanjian Baru itu belum ditulis. Belum ada satupun Perjanjian Baru. Karena ada kitab Perjanjian Lama, makanya dia pakai kitab Musa, kitab Yesaya, kitab Zabur. Itu yang dipakai Yesus untuk dakwah. Nah, setelah Yesus mati sekian puluh tahun, baru ada kitab Perjanjian Baru itu, mulai Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu. Dan keberadaan kitab Perjanjian Baru yang 27 kitab, mulai Matius sampai Wahyu itu, Yesus tidak pernah tahu adanya kitab itu. Coba tanya, pernah nggak Yesus baca kitab Perjanjian Baru? Kalau dia bilang pernah, itu berarti dia bodoh, nggak ngerti. Kenapa? Karena kitab Perjanjian Baru itu yang 27 kitab semuanya itu ditulis jauh setelah Yesus mati. Yesus nggak pernah tahu adanya Injil-Injil, semua tuh nggak tahu dia. Apalagi cuma surat-surat kiriman itu kan. Nah, ada 27 kitab itu Yesus nggak pernah tahu keberadaannya. Dan dia nggak pernah baca, dia nggak pernah saksikan. Sementara penulis kitab itu semua 90% itu bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus. Gimana mau benar itu kan? Yesus tidak pernah tahu kok keberadaan kitab suci Perjanjian Baru. Sementara orang Kristen kebanyakan berkiblat kepada Perjanjian Baru kan? Kebanyakan dia pakai Perjanjian Baru. Padahal ini kitab yang ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal Yesus sebagian besar. Dan Yesus nggak pernah tahu menyaksikan keberadaan kitab Perjanjian Baru. Coba tanya, pernah nggak Yesus membaca kitab Perjanjian Baru? Tanya. Pasti. Kalau dia bilang pernah, itu berarti dia memang orang Kristen awam itu. Ya, walaupun pendeta pasti dia bilang yang tidak pernah. Yesus tidak tahu. Kenapa? Karena ditulis jauh setelah Yesus mati gitu. Baik, saudara dalam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang ustadz di video tadi. Ketika dia berdakwah atau berceramah, dia menceritakan tentang Alkitab. Dia menjelaskan bahwa Alkitab itu terbagi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
dan dia menjelaskan kenapa ada perjanjian lama dan kenapa ada perjanjian baru. Dan yang kita tanggapi di sini ketika beliau mengatakan bahwa Yesus tidak mengetahui perjanjian baru karena itu ditulis setelah dia. Membangun narasi bahwa seakan-akan perjanjian baru bukan isi daripada Alkitab, bukan firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, beliau salah dalam menanggapi hal ini. Ya, sebenarnya ya perjanjian baru ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang yang mengenal Yesus dan orang yang pernah berjumpa dengan Yesus, dan juga saudara dalam Tuhan itu ditulis ya mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan tentang Yesus Kristus. Karena kenapa? Orang-orang yang menulis perjanjian baru ini adalah orang yang berjumpa atau mengenal sosok daripada Yesus Kristus. Jadi melalui kuasa Roh Kudus Tuhan mereka menulisnya, dan mereka menulisnya sesuai dengan apa yang mereka lihat ketika Yesus datang ke dunia ini, ya. Dan saudara dalam Tuhan, bagi umat Kristen dan iman Kristen menyatakan bahwa ya mereka menulisnya melalui ilhaman Roh Kudus Tuhan, dan itu firman Tuhan karena yang mereka tulis itu tentang Yesus Kristus, tentang ketuhanan Yesus Kristus. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat tentang diri Yesus ketika datang ke dunia ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi Ustadz yang di video tadi salah mengerti, salah menafsirkan. Ya, kalau Ustadz tadi mengembangkan narasi bahwa seakan-akan ya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, itu sangat salah saudaraku dalam Tuhan. Justru ya perjanjian baru itu menuliskan tentang kisah Yesus dan juga ya ada kaitannya dengan perjanjian lama tentang nubuatan tentang Yesus. Ya, itu berkesinambungan saudaraku dalam Tuhan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, karena bukan hanya kisah Yesus yang ditulis dalam perjanjian baru, tetapi juga nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Kristus ya ditulis untuk apa? Untuk mengesahkan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa Ustadz di video tadi salah mengerti ya, salah memahami tentang Alkitab. Ya harusnya ketika dia tidak mengerti sejarah Alkitab, ketika dia tidak mengerti isi daripada Alkitab, harusnya dia membicarakan kitab di agamanya sendiri. Harusnya dia tidak berbicara Alkitab, karena ketika dia berbicara Alkitab yang terjadi adalah kengawuran. Ujung-ujungnya Alkitab disalah mengerti saudara dalam Tuhan. Ya, cuman herannya kenapa beberapa orang ustadz ya, suka membicarakan Kristen, suka membicarakan Alkitab, suka membicarakan sesembahan orang Kristen, Yesus Kristus. Ya, apakah mereka kekurangan bahan atau mereka tidak tahu isi daripada kitab mereka sendiri sehingga mereka membicarakan Alkitab? Ya, saya tidak tahu pasti dalam Tuhan. Ya, cuma dalam hal ini ya terjadi keanehan. Harusnya di masjid atau di depan jamaah masjid itu mereka membicarakan isi Al-Quran mereka, bukan malah membicarakan Alkitab. Ya, nah saudara dalam Tuhan, inilah lucunya dan ngawurnya beberapa orang ustadz yang suka membicarakan Alkitab. Ya, selain ustadz tadi juga ada ustadz lainnya dan juga ustadzah, misalnya Irene Handono, yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Ya, misalnya lagi Ustadz Ahmad Hinama yang mengatakan Yesus menikah. Ya, dan beberapa orang ustadz lainnya yang suka membicarakan Kristen, suka membicarakan Alkitab, ya, suka membicarakan Yesus di masjid dan di depan jamaah. Ya, dan ketika mereka membicarakan Alkitab atau Yesus, ya, semua ngawur saudara dalam Tuhan. Ya, semua klaim kosong. Ya, mereka hanya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri. Ya, penafsiran mereka tidak pada tempatnya. Gitu loh. Ya, makanya saya bilang bagusnya mereka ini tidak membicarakan tentang agama Kristen, tidak membicarakan yang berbaur agama Kristen. Ya, supaya tidak terjadi kengawuran. Ya,
salah menafsir, salah menanggapi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menyesatkan umat mereka sendiri gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itu dia videonya. Lalu seperti apa tanggapan saudara tentang video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang membangun, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.